Dulu beta jauh dari Yesus, dan pernah beta mau kenal Dia. Sakeus tidak putus asa. Dia lari beberapa jauh ke depan. Dia naik pohon apa? Pohon apa? Waktu dia naik pohon ara, dia pun tujuan satu. Dia mau lihat Tuhan Yesus. Bayangkan seorang pejabat naik pohon ara. Wih, bayangkan kalau saudara jalan-jalan begitu, kita rame-rame baru lihat Pak Camat ada di atas pohon. Pakai sepatu kulit lai. Wih, itu butuh kerendahan hati sedikit toh. Naik di atas. Tapi saudara lihat, dia hanya rindu melihat Tuhan seperti apa. Tapi bagaimana Tuhan merespon dia pun kerinduan. Sedikit keberanian, sedikit kerinduan untuk melihat Yesus. Tuhan Yesus jawab lebih. Yesus bukan saja datang kasih tunjuk muka dia begini. Tapi Yesus bilang begini, Sakeus, turunlah segera. Saya harus menumpang di rumahmu. Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan jawab lebih dari sekedar kerinduan itu. Amin. Saudara rindu berjumpa dengan Yesus? Yang datang sini rindu berjumpa dengan Yesus? Rindu kok tidak? Atau saudara rindu ketemu dengan pendeta Yandi? Ini juga masalah. Bawa orang datang kepada Tuhan Yesus, jangan bawa orang datang kepada pendeta. Kenapa tidak mau omong saya pun nama? Nah, saudara-saudara, kira-kira dia pun kronologis begitulah. Sakeus mau melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus datang bilang di dia, Sakeus, turunlah segera, aku mau menumpang di rumahmu. Ceritanya kira-kira begitu. Mari kita belajar beberapa hal di sini yang saya kira menarik untuk kita bawa pulang. Ketika perjumpaan itu terjadi antara Sakeus dengan Tuhan, Alkitab mencatat satu kata yang pendek saja, tapi punya makna yang luar biasa. Pembacaan tadi kasih tahu dengan sangat baik. Sakeus sangat bersukacita. 1, 2, 3. Bersukacita. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membuat orang sukacita. Amin. Sukacita dan senang beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda! Sukacita dan senang itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Senang itu berurusan dengan kepuasan. Kepuasan. Karena kita menerima sesuatu dari luar. Kalau orang kasih kita sesuatu, kita senang, kita puas. Tapi sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap sebuah keadaan. Alkitab bilang, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, sedikit lagi mati. Kan kita tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tapi Alkitab bilang, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu senang, baik waktu. Kalau senang yang kita cari, dunia bisa berikan bagi kita. Tapi kalau sukacita yang kita cari, kita hanya bisa temukan di dalam siapa? Dia pun soal itu adalah banyak orang cari Tuhan untuk senang, bukan untuk sukacita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Saudara kalau mau butuh senang, pilih lipo. Tahu lipo? Pernah pi dengan siapa? Beli apa? Dunia menawarkan kesenangan, tapi belum tentu dengan sukacita. Senang itu bagian dari sukacita, tapi sukacita itu bukan senang. Senang itu bukan sukacita. Sama ke ban itu bagian dari oto, betul. Tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban, dia kira dia sudah naik oto. Tidak begitu. Karena itu cari Tuhan, cari untuk apa? Sukacita. Alkitab berkata dengan sangat baik dalam pembacaan tadi. Dengar. Dia itu seorang kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya, kata Alkitab tadi. Tetapi rupanya dia punya sukacita tidak ada sama sekali.
jabatan yang ada pada dia, kekayaan yang ada pada dia, tidak mampu membawa dia dalam apa? Sukacita. Sukacita itu hanya dapat di dalam siapa? Tuhan. Celakalah kita saudara-saudara kalau tiap hari kita cari hanya untuk senang-senang. Kalau kita cari Tuhan hanya untuk senang, hanya untuk harta, hanya untuk jabatan, hanya untuk semua, kita orang yang susah sekali. Karena sukacita itu Tuhan berikan tidak diwakilkan dengan apa? Dengan materi. Sampai satu saat beta jatuh, tak ada yang peduli beta lah.